kita sering berpendapat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah lah mikirin politik, kita nggak usah mikirin keadaan dunia. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab Amos, Tuhan peduli sama keadilan sosial. Ketika ada orang kecil ditindas, ketika ada orang lemah diinjak-injak, ketika ada buruh dan juga pegawai-pegawai yang ditahan upahnya, ketika ada orang-orang yang underpaid, ketika ada orang-orang yang tetap terus-menerus menjadi pegawai kontrak dan nggak jadi diangkat jadi indeks terus-terusan, itu Tuhan peduli. Jadi itulah artinya untuk hidup sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa kita memiliki purpose, dan purpose itu bukanlah sekadar untuk menjadi orang kaya, bukanlah untuk sekadar untuk menjadi orang sukses, bukanlah sekadar menjadi orang yang beruang, bukan. Tapi untuk mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Hey guys, kita login lagi di Facebook What's on Your Mind. Bersama saya Floren, dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pendeta John yang udah sering kali kalian lihat ya. Apa kabar Pendeta John? Puji Tuhan semuanya baik-baik. Floren, gimana kabar? Gue juga baik Pendeta. Kali ini kita akan berkenalan lagi dengan salah satu tokoh Alkitab, lebih dekat mengetahui perjalanan hidupnya. Tapi sebelum lanjut, Floren mau tanya nih, apa dari teman-teman yang punya pengalaman kalau kita buat salah, terus ditegur sama teman sendiri, teman baik kita? Pendeta pernah kayak gitu, kayak buat salah ditegur sama teman? Pernah ya? Pasti kita semua pernah kayak gitu, mengalami hal yang sama. Nah, salah satu tokoh Alkitab ini juga mengalami hal yang sama, tetapi kita akan mengenal lebih jauh karena bukan dia yang ditegur, tapi dia yang menegur. Mungkin ya Pendeta. Pendeta bisa kasih clue lebih lanjut supaya teman-teman juga bisa tahu ini kita bahas tokoh Alkitab siapa. Yang pertama adalah dia adalah seorang nabi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia bukan saja sekadar nabi, tapi dia menuliskan penglihatannya dan juga pengalamannya di dalam satu kitab di Alkitab. Oke, jadi namanya ada menjadi kitab ya di dalam Alkitab ya. Salah satu kitab. Oke. Dan kemudian juga dia berasal dari keluarga dia biarpun dia adalah seorang nabi, tapi dia itu tidak berasal dari keluarga nabi. Tidak ada di keluarganya adalah seorang nabi. Dan juga pada saat bersamaan dia juga bukan berasal dari kaum bangsawan maupun juga seorang imam. Berbeda dari Yeremia. Kalau Yeremia itu dia memang keturunan imam. Tapi kalau Amos dia memang bukan siapa-siapa, dia adalah orang awam yang menerima panggilan kenabian untuk menjadi juru bicara Allah di tengah-tengah bangsanya. Oke, jadi teman-teman udah tahu dong ya dari clue yang Pendeta bagikan. Udah tahu ya siapa Pendeta? Ini masih belum deh, coba lagi ya. Oh masih belum ya? Oke, masih ada teman-teman. Oh masih sedikit dari kepribadian kita bahas untuk memberikan clue. Ada lagi? Selanjutnya adalah dia melayani di masa-masa keemasan bangsa Israel maupun juga bangsa Yehuda. Tadi kan Flo nanyakan tentang menegur kan? Iya. Mana yang lebih mudah? Menegur teman kita ketika mereka lagi down, atau menegur teman kita ketika mereka lagi sukses? Lagi down sih. Kenapa? Karena mereka kayak langsung, kalau kita tegur di saat mereka down, mungkin mereka jadi punya jalan keluar gitu. Tapi kalau sukses kita tegur kayak, kenapa sih lu tegur gue gitu, gue udah di puncak-puncaknya. Atau dalam kata lain, lu kan uang lu kan nggak sebanyak uang gue. Iya benar. Mobil lu kan nggak segahul mobil gue. Ya lihat aja HP lu aja biasa aja. Kenapa lu punya hak untuk menegur gue? Iya. Ya, karena itulah manusia. Beberapa dari kita mungkin berkata, saya suka kok ditegur Pak Pendeta, saya suka dinasehati. Nah tapi pertanyaannya, gimana ketika lu lagi kaya, lagi makmur, terus tiba-tiba ada orang negur lo? Lu kira-kira bisa terima nggak? Kayaknya nggak semua orang terima ya Pendeta. Kebanyakan orang pasti nggak terima. Kenapa? Karena susah bagi kita mendengar nasihat, terutama ketika kita lagi berdiri pada puncak kejayaan. Jadi inilah konteks dari kitab Nabi yang kita akan pahami dan baca. Inilah konteks di mana sang Nabi ini dipanggil untuk melayani, dan waktu-waktu ini bukanlah waktu-waktu yang mudah. Bukan waktu yang tepat ya. Dan bukan juga waktu yang tepat. Karena dia harus menunjukkan keburukan orang
Ketika semuanya itu lagi berjalan lancar. Kayak sekarang kan banyak dari kita yang jadi lagi suka pemerintah, suka mengkritik pemerintah. Dan menurut Pak Pendeta pribadi itu normal. Kenapa? Karena semua harga lagi naik, harga minyak goreng naik. Oke, harga Pertamax naik. Ya biarpun orang miskin nggak ada yang pakai Pertamax kan. Iya. Terus sama harga apa lagi naik? Ya, harga buah-buahan juga lagi agak tinggi sekarang. Ya, jadi ketika semua harga-harga naik ya otomatis sudah menjadi respons bagi orang-orang untuk komplain, untuk kritik ya. Untuk kritik. Tapi gimana caranya bagi kita untuk mengkritik ketika semuanya lagi berjalan secara normal? Ketika negara itu lagi berada di puncak kemakmurannya. Kayaknya agak sulit deh. Agak sulit memang. Kalau mau kritik juga kalau di masa-masa yang penuh kejayaan kayaknya nggak tepat gitu. Iya. Karena semuanya berjalan baik, semuanya berjalan normal. Jadi kita nanti disangka justru sebagai seorang disruptor yang merusak, yang kayak ini. Pernah nggak dengar istilah killjoy? Ya kayak tiba-tiba lagi senang-senang terus tiba-tiba satu orang bilang, itu kan nggak betul, kenapa kalian buat kayak gitu? Itu kayak killjoy banget. Jadi sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita takut untuk menerima label seorang killjoy yang membunuh suasana, yang menghancurkan ilusi, dan seperti nggak senang ketika orang-orang itu diberkati dan maju dalam usaha mereka. Jadi teman-teman udah dengarkan clue-nya. Dia seorang nabi, tidak berasal dari keluarga nabi. Dia juga melayani tidak berasal dari keluarga bangsawan juga ya. Dan hidup di Yehuda, tapi dia melayani di Israel. Dan dia melayani di saat-saat keemasan Israel. Kira-kira siapa tokoh kita yang akan kita bahas kali ini, Pendeta? Tidak lain namanya adalah Amos. Amos. Oke, kita akan bahas lebih jauh mengenai Amos dan kehidupan pelayanannya. Untuk itu tetap bersama dengan kami di Facebook What's on Your Mind. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi bersama kami di Facebook. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kehidupan pelayanan Amos, aku mau kembali mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengikuti sosial media Facebook di Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan juga sosial media Hope Channel di ketiga sosial media itu, karena ketika teman-teman bergabung dengan kami, maka teman-teman akan mengetahui lebih banyak lagi tentang Alkitab. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang lain agar kita sama-sama belajar Alkitab. Oh ya, ingat, aku juga mengingatkan tak kalah penting dan sangat penting kalau kita lagi belajar mengenai Facebook, siapkan Alkitab kalian masing-masing ya. Karena kita akan membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Oke Pendeta, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Amos. Jadi tadi Pendeta bilang dia bukan berasal dari keluarga nabi, bukan berasal dari keluarga bangsawan, tapi dia menjadi nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebenarnya latar belakang kehidupan Amos ini seperti apa, Pendeta? Dia pekerjaannya apa sih, Pendeta? Kalau kita baca dalam Amos 1 dikatakan perkataannya yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Oh iya. Itu garis bawahnya, dia adalah seorang peternak domba. Iya. Sering kita berpikir kalau peternak domba itu adalah orang miskin ya. Tapi itu landasan itu kan biasanya kita berikan karena kita sudah hidup di zaman modern. Iya. Oke, coba ada nggak kira-kira teman lo yang dari kuliah sekarang jadi peternak domba? Nggak ada kan? Kenapa? Nggak, ya karena kita melihat peternak domba itu sebagai profesi yang rendah gitu yang second kelas. Coba deh. Iya. Dan gue pikir nanti misalnya kalau teman-teman semua yang punya anak pasti nggak ada yang mau deh anaknya itu jadi peternak domba, kan nggak ada kan? Tapi kalau zaman dulu peternak domba itu memiliki income yang stabil sebenarnya. Kenapa? Ya karena persembahan butuh domba. Benar. Oke, domba juga memberikan daging dan juga kain wol. Jadi ketiga hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya peternak domba itu bukanlah orang-orang yang datang dari kelas menengah ke bawah. Oke, mereka ini adalah keluarga yang cukup. Finansialnya cukup dan mereka cukup berkelimpahan juga. Dan mereka tinggal di satu kampung yang disebut dengan Tekoa. Nah, Tekoa ini adalah kota yang jauhnya 9 km dari Bethlehem dan 18 km dari Yerusalem. Dan di kota ini kebanyakan orang mereka hidup dalam profesi yang sama, yaitu apa? Penggembala domba dan kambing. Oke, itulah latar belakang dari Amos. Dia berasal dari kota di mana semuanya rata-rata penduduknya itu adalah peternak kambing dan domba, dan dia menerima panggilan Tuhan. Oke, dan kemudian dia memilih untuk mengikuti Tuhan kemanapun ia panggil dan melayani sebagai nabi di Israel. Bukan Yehuda, tapi Israel. Apa signifikannya?
Karena Amos itu asalnya dia berasal dari kerajaan Yehuda. Tapi kemudian dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi di Israel. Ini agak-agak jomplang. Kenapa? Bayangin. Karena kalau kita mau ingat juga pada zaman keemasan ini, kerohanian yang ada di Yehuda itu nggak jauh beda dari kerohanian yang ada di Israel. Sama-sama bobrok, sama-sama berantakan, sama-sama money minded, sama-sama profit oriented. Jahat ya mereka. Sama-sama jahat. Tapi Tuhan panggil dia untuk mengabarkan Injil ke Israel. Oke. Kayak contohnya kalau misalnya kalau ada kan agak lucu kan kalau orang Indonesia dipanggil jadi nabi ke Malaysia. Ya ampun, negeri gue aja lebih maju daripada lo dan lo mau jadi nabi di sini. Itu kayak nggak make sense banget. Tapi inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada Amos. Oke. Jadi dia juga tetap mendengarkan panggilan Tuhan ya. Karena nggak semua orang bisa kayak, oh finansial gue lebih kok Tuhan malah nyuruh gue jadi nabi sih. Iya, kan? Nggak semua orang kayak Amos yang bisa meninggalkan pekerjaannya dan langsung melayani Tuhan. Iya benar. Karena rata-rata orang nggak akan mungkin merelakan kekayaan dan kenyamanan hidupnya dia hanya untuk pergi mengamarkan bangsa lain yang berubah jahat kan. Iya betul. Terutama kita kan bangsa anak-anak muda yang sangat-sangat comfort oriented kan. Kita pengen kenyamanan dan keamanan. Lihat aja tuh kalau misalnya ada yang jadian, alasan mereka apa? Ya karena gue nyaman sama dia. Itu kan biasa banget kan, dan hal yang sama juga berlaku kepada Amos. Tetapi Amos memilih untuk hidup dalam ketidakpastian dan menerima panggilan Allah untuk menjadi seorang nabi di Israel. Oke. Jadi Amos diperintahkan Tuhan untuk bernubuat ya, pendeta, untuk bangsa-bangsa lain yang mereka punya perbuatan itu benar-benar udah paling jahat dan Tuhan udah siap kali ya untuk mengirimkan murka ke atas bangsa-bangsa itu. Tapi sebelum jauh mungkin kita akan belajar mengenai nubuatan-nubuatan yang digunakan Amos, karena sebagian besar Alkitab kan kita tahu kan pakai kayak simbol gitu kan, pendeta, perumpamaan-perumpamaan. Nah, ada nggak nih yang dipakai sama Nabi Amos ini untuk mengamarkan perintah Tuhan kepada bangsa-bangsa itu, pendeta? Oke, jadi kebanyakan itu nubuatan-nubuatan Amos itu sangat berkaitan erat dengan binatang liar dari alam. Oh, alam ya. Kenapa binatang liar? Ya karena dia adalah seorang petani. Iya, benar. Jadi ketika kita membaca kitab para nabi ini, nabi besar, nabi kecil, kita harus ingat bahwa Tuhan menggunakan konteks mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Itulah makanya ketika kita membaca perumpamaan kisah-kisah dari Amos, nubuatan-nubuatan Amos, contohnya kayak dalam Amos 7 ayat 1 itu ada nubuatan mengenai rumput baru yang bertumbuh. Amos 4 ayat 9 ada mengenai belalang. Amos 3 ayat 4 auman singa, dan Amos 3 ayat 50 itu burung yang terperangkap di jebakan, dan Amos 5 ayat 19 ular yang bersembunyi di balik tembok rumah. Kelimanya ini menunjukkan aspek-aspek alam dan binatang yang belum pernah kita temukan di buku lain. Jadi hanya di Amos ya? Hanya di Amos. Yang dia menggunakan nubuatan-nubuatannya itu berkaitan dengan binatang liar dari alam ya. Iya. Menarik juga nubuatan yang dipakai oleh Amos ini. Mungkin nubuatan-nubuatan itu tujuan untuk tetap menyadarkan mereka dan buat mereka lebih gampang untuk mengerti ya kemauan Tuhan, atau gimana, pendeta? Sebenarnya begitu sih. Sebenarnya supaya mereka bisa lebih relate kepada apa yang Tuhan ingin katakan. Tapi kita saksikan juga bahwa Amos tidak memulai pekabarannya dengan perbandingan terhadap kerohanian orang Israel, bukan. Jadi dia nggak mulai secara internal, tapi dia buka perlahan-lahan secara eksternal. Dikatakan pertama apa? Kenapa? Dari bangsa lain dulu ya. Dari bangsa lain dulu. Oke, itu yang membuat Amos itu begitu menarik. Karena yang pertama ayat 2 dikatakan, bisa baca ayat 2? Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Kalau kita mau teliti lebih cermat lagi, Amos seringkali menggunakan frase-frase yang ada di penulis-penulis Injil lainnya. Contoh seperti ini. Tuhan mengaum dari Sion, itu sudah ditemukan dalam buku Mazmur. Iya. Kemudian kering-keringlah padang penggembalaan juga, dan layulah puncak gunung Karmel. Puncak gunung Karmel itu kan adalah puncak di mana Elia bertempur melawan para 50 nabi Baal. Oke, jadi dalam penulisan buku Amos berulang kali sang penulis itu membangun hubungan antara bukunya dan juga perjanjian lama. Kenapa ia berbuat demikian? Karena ia ingin menyatakan bahwa bukunya adalah buku yang valid secara inspirasi dan bisa bermanfaat kepada orang Ibrani secara menyeluruh. Oh iya. Jadi dia pelan-pelan ya, pendeta. Dia ambil dari luar dulu
sebelum dia menuju di internalnya sendiri. Tujuan dari Allah mengutus dia itu benar-benar ke bangsa Israel ya. Iya. Tapi dia amarkan dulu ke bangsa-bangsa yang lain. Ya, kayak yang pertama itu ada yang kepada bangsa Damsyik, oke, kota Damsyik, kemudian Gaza, Filistin, kemudian Tirus, kemudian Edom, dan terakhir adalah Moab. Oke, 6 bangsa itu pertama. Dan lihat, perhatikan bagaimana cara dia mengawalinya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Itu selalu awalnya. Karena 3 perbuatan jahat atau 4. Dan ketika kita melihat apa yang Tuhan katakan mengenai Gaza, diulang lagi. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4. Oke. Jadi kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai ke-6 bangsa yang kena kutukan dari Tuhan lewat Nabi Amos. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Ini pembahasannya masih panjang, masih menarik juga. Tetap di Facebook. Oke teman-teman, terima kasih masih tetap bersama dengan kami di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita lanjut lagi nih Pendeta mengenai pembahasan Amos, karena tadi di awal kita bahas mengenai ada 6 bangsa yang dikutuk ya. Nah, tapi ternyata kalau kita baca Alkitab lagi, ternyata itu 6 bangsa yang awal dulu sebelum Amos ini mengamarkan kutukannya ke 2 bangsa tersisa. Jadi ada 8 ya Pendeta, 8 bangsa yang kena kutukan. Jadi, tapi pertanyaannya kenapa Amos nggak langsung aja ke Israel dan Yehuda? Iya, kenapa dia harus pergi dulu ke Moab, ke Edom, ke Filistin, ke Aram, ke Amon juga? Kenapa? Nggak tahu juga Pendeta. Padahal kan Tuhan mengamarkan dia untuk mengamarkan ke bangsa Israel. Harusnya mungkin dia pilihnya ke bangsa Israel dulu, tapi kenapa ke bangsa ini? Mungkin kalau gue pribadi ada 2 alasannya. Mungkin pertama, Tuhan ingin menunjukkan melalui Amos bahwa keadilan Tuhan itu bersifat universal. Menyeluruh. Semua yang dilakukan para bangsa-bangsa, biarpun mereka bukan umat-umat pilihan, itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita perhatikan semua penjelasan yang ada dalam Amos 1 dan 2 mengenai setiap bangsa-bangsa ini, setiap insiden yang disebutkan dalam penjelasan mereka mengenai bangsa-bangsa itu adalah kejadian-kejadian politik yang terjadi pada saat itu. Oke, jadi Tuhan berkata, I know what you are doing. Dan kamu itu harus berakuntabilitas tentang apa yang kamu putuskan sebagai negara. Tapi pertanyaannya, kenapa bangsa lain dulu baru masuk ke Yehuda dan Israel? Kenapa nggak dibuka dengan Yehuda dan Israel aja dulu? Untuk itu menunjukkan kalau Allah tuh kasih bukan hanya kepada bangsa pilihan. Mungkin juga, tapi bisa nggak alasan sebenarnya itu adalah karena terkadang, karena memang kita sebagai manusia lebih cenderung kritikal terhadap perbuatan bangsa lain daripada bangsa kita. Ya baru-baru ini Pak Pendeta perhatikan kan lagi ada perang kan di antara Ukraina dan Rusia kan. Lu kalau lihat Instagram itu kebanyakan pendukung Rusia itu banyak banget. Dan orang-orang itu pada kritis. Kritis banget sama Ukraina. Katanya pemimpinnya, presidennya badut segala macam. Bukannya masuk ke ranah politik ya. Tapi perhatikan deh, setiap kali ada gonjang-ganjing, baik itu Palestina, kayak Palestina dan juga Israel. Itu lo kan skripsi lo kan. Iya benar. Lu notice nggak, setiap kali ada kekerasan itu biasanya orang Indo paling heboh. Ya waktu Ukraina tadi itu kan habis-habisan dibully Ukraina itu, presiden juga dibully. Tapi begitu nanti dimention soal Papua, soal Timor Leste, kita diam. Benar. Benar juga. Jadi gitulah cara Tuhan membuka dialog. Dia tahu bahwa orang lebih kritikal terhadap bangsa lain daripada terhadap bangsanya sendiri. Jadi perlahan-lahan dia kupas, perlahan-lahan ditunjukkan tentang kelemahan bangsa lain. Coba, seandainya lu pendengar Amos, itu eye-catching banget nggak sih khotbahnya? Ketika dia berkata, karena 3 dan 4 perbuatan Bani Edom. Karena 3 atau 4 perbuatan Bani Moab. Jadi kalau sekarang ini istilah kontemporernya, karena 3 dan 4 perbuatan Malaysia, karena 3 dan 4 perbuatan Ukraina, karena 3 dan 4 perbuatan Amerika, saya akan hukum mereka.
Tapi setelah panjang lebar mengenai bangsa lain, Tuhan masuk karena 3 dan 4 perbuatan Indonesia. Oke, dan kalau kita perhatikan, justru hukuman atas Israel itu jauh lebih panjang daripada hukuman yang diucapkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan juga mau biar kalau kita nggak usah perhatikan dulu nih ke negara lain, mereka punya dosanya sendiri gitu. Kita juga kan punya kan mereka. Jadi lebih baik perhatikan dulu nih dalam negeri kita sendiri gitu. Jadi dalam kata lain kayak tadi lu bilang, Tuhan mau tunjukkan kenapa lu kritis banget sama bangsa lain, tapi sama bangsa lu sendiri lu diem aja. Masa kamu menutup sebelah mata sama diri kalian? Padahal sebenarnya kalian itu tidak jauh beda daripada yang lain. Oke. Jadi kalau kita baca semua penjelasannya itu, memang baik kepada Filistin, baik kepada Tirus maupun Edom, itu semuanya pendek-pendek. Oke. Tapi begitu kita masuk kepada Israel itu luar biasa luasnya. Panjang banget ya. Panjang banget, dikatakan bahwa oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori. Oke, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Jadi ayat 10, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Jadi kita perhatikan bahwa kata gunung Mesir itu muncul kembali. Dan kita saksikan apa keluhan utama Tuhan terhadap bangsa Israel? Kenapa, Pendeta? Apa keluhan utama Tuhan terhadap bangsa Israel? Komplain utama Tuhan apa? Mungkin karena mereka tidak mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan. Lihat, perhatikan ayat 6 dan 7. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Jadi tadi kan kita pemerintah bicarakan bahwa di awal-awal pemerintahan di masanya Amos itu kerajaan Israel itu makmur banget. Oke. Tapi kemudian Tuhan berkata, kamu memang makmur, tapi kamu lupa bahwa kemakmuran kamu itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Alasan kenapa kamu bisa kaya, karena kamu menindas orang yang lebih lemah daripada kamu. Ya, jadi kalau kita bicara secara jujur ya, bisa nggak melihat kondisi ini dalam masyarakat kita sekarang? Sebenarnya sih nggak bisa. Bisa ada nggak? Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, bisa sesuai nggak konteksnya? Di mana orang benar menderita karena uang, di mana orang-orang kaya menggunakan kemakmuran mereka untuk menindas mereka yang lebih kecil. Sama benar. Iya kan? Konteksnya sama kayak yang terjadi dalam sama-sama aja terjadi. Iya. Jadi pola ini nggak bisa hilang. Dan semakin kita membaca kitab Amos, maka semakin banyak pelajaran yang kita terima, terutama pelajaran bahwa Tuhan peduli dengan apa yang disebut sebagai social justice. Dia peduli sekali. Oke. Kita sering berpendapat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah lah mikirin politik, kita nggak usah mikirin keadaan dunia. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab Amos, Tuhan peduli sama keadilan sosial. Ketika ada orang kecil ditindas, ketika ada orang lemah diinjak-injak, ketika ada buruh dan juga pegawai-pegawai yang ditahan upahnya, ketika ada orang-orang yang underpaid, ketika ada orang-orang yang tetap terus-menerus menjadi pegawai kontrak dan nggak jadi diangkat jadi pegawai tetap, jadi indeks terus-terusan, itu Tuhan peduli. Tuhan juga memperhatikan mereka ya. Tuhan memperhatikan mereka. Kenapa? Karena kemudian kitab Amos secara perlahan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial berakar pada satu hal, idolatry atau penyembahan berhala. Jadi cara kita melihat ekonomi itu dipengaruhi dari cara kita melihat Tuhan. Itu menarik gak sih? Jadi cara kita melakukan bisnis dan juga usaha itu sangat dipengaruhi dari siapa yang kita sembah pada perbaktian kita. Jadi kalau kita sembah yang selain dari Tuhan, bisnis kita tuh permainan bisnis itu kotor ya, Pendeta. Iya.
Tapi kalau kita menyembah Tuhan yang Tuhan Allah kita yang benar, kita bakal berpikir lebih panjang. Ini nggak boleh nih, lakukan hal yang jahat tuh nggak boleh, nggak disukai sama Tuhan. Jadi kita jalankan bisnis dan ekonomi kita tuh benar-benar sesuai dengan kemauannya Tuhan ya pendeta. Ya betul sekali. Jadi kalau kita menyembah ilah lain itu pasti akan bukti itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tapi yang dilakukan oleh orang Israel itu bukan sekedar menyembah ilah lain, Florence. Oke. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan yang terutama lagi dalam kehidupan mereka. Jadi ada mereka itu terjebak dalam apa yang disebut sebagai sinkretisme. Di mana biarpun mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga punya dewa-dewi, ilah-ilah yang mereka sembah. Iya. Jadi mereka memang bangsa yang sembah Tuhan, tapi mereka juga tidak lupa untuk menyembah ilah-ilah yang lain ya pendeta. Masih tetap mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewi, ilah-ilah yang lain itu pendeta. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat ya dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ini klimaks dari kitab Amos. Bisa baca? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Perhatikan itu dikatakan bahwa aku membenci perayaanmu. Jadi bukan berarti mereka nggak merayakan perayaan untuk Tuhan. Mereka merayakan perayaan untuk Tuhan. Mereka juga menyajikan persembahan korban-korban bakaran dan juga korban-korban sajian. Mereka juga bernyanyi untuk Tuhan dan melantunkan lagu-lagu dengan alat musik yang indahnya. Tapi apa kata Tuhan? Itu nggak berkenan sama saya. Tuhan tidak suka sama sekali ya pendeta. Iya. Jadi mungkin bagi kita untuk rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi menjadi pribadi yang berbeda di tempat kerja. Berarti Tuhan juga tidak pandang itu penyembahan kita di gereja ya pendeta. Iya, dan ini terjadi loh. Banyak orang yang mengalami dikotomi dalam kehidupan. Begitu di gereja, haleluya segala macam, alim banget. Tapi begitu dia masuk ke tempat kerja, itu benar-benar profit oriented. Jauh banget dari yang dia lakukan di gereja, tidak sesuai. Jadi begitu masuk tempat kerja, apapun itu dilakukan untuk dapat uang. Benar. Nggak peduli apakah itu tindakan yang haram, apakah itu menjogok orang, yang penting saya dapat uang. Artinya apa? Tuhan berkata, kalau kamu mau nyembah saya, maka etika bisnismu itu harus berubah. Cara kamu bergaul, cara kamu memperlakukan coworkers kamu itu harus berbeda. Jadi benar-benar memang perintah Tuhan kepada Nabi Amos untuk mengamarkan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Tapi kita kan semua tahu kalau bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk kan. Mereka tidak akan mau mengikuti Tuhan karena mereka udah merasa kalau jalan yang mereka ambil tuh udah betul ya. Iya. Dan mereka juga memang merasa karena mereka itu adalah pilihan Tuhan, jadi mereka itu lepas dari konsekuensi yang ada, begitu. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat Amos 5 26 sampai 27, bahwa semua yang mereka miliki, akan dibuang jauh ke Damsyik. Jadi ada konsekuensi. Dan jadi dalam pemikiran orang Israel itu ada yang disebut sebagai hari Tuhan, di mana Tuhan akan membenarkan umatnya. Tapi kemudian di dalam ayat 18 dikatakan bahwa celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Kenapa demikian? Karena kamu tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan perintah itu bukan saja sekadar untuk menjadi orang benar, bukan. Tapi untuk melakukan bisnis dan juga usaha kita dengan benar. Pendeta. Menarik ya pelajaran tentang Amos. Kalau misalnya ada perbuatan yang salah, setiap perbuatan itu ada ganjarannya ya pendeta. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai hukuman yang Tuhan berikan
ditujukan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda karena perbuatan jahat mereka terhadap Tuhan. Kita akan bahas nantinya, jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Oke teman-teman Hope Channel, kembali lagi dengan Floren dan Pendeta John. Kita akan kembali bahas mengenai Nabi Amos. Nah, kalau kita udah bahas yang di awal bagaimana boleh dikatakan kurang ajarnya bangsa Israel ya terhadap Tuhan, dan ternyata kasih Tuhan tuh di atas segala sesuatu. Tuhan sudah lihat nih bangsa Israel punya dosa udah sampai ke Tuhan. Murkanya udah mau diturunin nih sebenarnya, tapi dia masih tetap menggunakan nabinya. Tuhan masih tetap memakai nabi-nabinya untuk mengingatkan kembali bangsa Israel terhadap dosa yang mereka lakukan dan membuat mereka berbalik dan bertobat. Tapi ternyata pendeta bangsa Israel ini benar-benar tidak mau bertobat ya. Pendeta, kenapa sih bangsa Israel seperti itu, pendeta? Kenapa mereka tetap mempertahankan profit mereka dibandingkan mendengarkan Tuhan? Ya, jadi pemikiran kebiasaan untuk hidup materialistik itu bukan sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Nggak ada orang tiba-tiba memilih untuk jadi matre. Nggak ada orang yang tiba-tiba memilih jadi tamak. Itu nggak ada. Sedangkan semuanya ini adalah proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Ya benar. Kenapa itu semuanya terjadi? Yang pertama adalah ya tidak lain karena masalah rohani. Mereka sudah belajar untuk memiliki ilah-ilah lain. Dan ilah-ilah lain ini memperkenalkan ajaran di mana uang dan juga profit adalah segalanya. Jadi fokus utama itu harus tepat. Ketika kita benar-benar hidup untuk Tuhan, ketika kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan belajar untuk setia terhadap perjanjian yang telah Ia berikan. Jadi itulah artinya untuk hidup sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa kita memiliki purpose, dan purpose itu bukanlah sekadar untuk menjadi orang kaya, bukanlah untuk sekadar untuk menjadi orang sukses, bukanlah sekadar menjadi orang yang beruang, bukan. Tapi untuk mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oke, jadi itulah makanya di dalam Amos 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Jadi itu ada perbandingan. Untuk mencari yang baik bukan yang jahat, untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Jadi permainan katanya luar biasa banget. Jadi solusi Tuhan, you need to go back to me. Kamu harus belajar untuk mencintai yang baik. Masalahnya ketika kita sudah membuat uang sebagai segalanya, gak akan pandang apapun lagi. The end justify the mean. Jadi apa yang kita lakukan itu, profit itu menjadi penentu utama antara baik atau buruk. Iya benar. Mengandalkan semua kekayaan. Semua menghalalkan semua cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke, kita nggak peduli apakah strategi marketing ini buruk atau baik, kita nggak peduli. Yang penting profit. Oke, itu makanya kaya. Iya, yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting orang-orang tahu siapa kita. Kita harus belajar untuk mempertanyakan hal-hal yang kita lakukan. Ini sesuai enggak? Ini pantas enggak? Ini layak enggak? Kita sebagai kalau kita di sosial media ya, boleh enggak kita endorse barang-barang yang berbeda dari paham-paham kita? Nggak boleh. Ya gimana? Tapi kalau sudah berbicara mengenai profit ya everything is justifiable. Kecuali orang itu benar-benar setia dan benar-benar mengikuti Tuhan gitu ya. Tapi kalau masih abu-abu ya udah lakuin segala cara, yang penting duit masuk. Yang penting duit masuk, dan itulah yang paling ditentang oleh Tuhan dalam kitab Amos. Hati-hati, kita harus mencari yang baik dan membenci yang jahat, dan kemudian kita harus mencari yang baik bukan yang jahat, dan kita harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan dimanapun kita berada. Karena kalau misalnya kita mencari yang baik, maka yang baik dari belakang mau finansial kita, kekayaan kita akan diikuti kita sendiri. Karena Tuhan berkata dalam Alkitab kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi nggak usah mikirin finansial atau kekayaan yang akan kita dapat, tapi cari dulu Tuhan yang duluan. Cari dulu Tuhannya. Kenapa? Karena ya kita harus ingat bahwa uang itu bukan segalanya. Nah, jadi pertama itu kenapa mereka bisa jatuh ke dalam pencobaan ini? Yang pertama adalah kayak degradasi moral dari setiap generasi. Oke, itu yang pertama.
di mana mereka mulai mempunyai ilah lain. Yang kedua juga, kenapa ini semua terjadi? Karena mereka saling mentolerir kelemahan masing-masing. Jadi sudah tercipta budaya keheningan atau culture of silence, di mana kita sudah sadar, kita sama-sama berdosa kok. Untuk apa kita saling menegur? Itu makanya Yesus berkata bahwa Ka'bah itu telah berubah menjadi sarang penyamun. Menurut kamu, sarang penyamun itu aman nggak sih di sana? Nggak aman, pendeta. Segala kejahatan di sana. Ya, kita sering berpikir begitu. Tapi kalau kita teliti lagi kata sarang penyamun, justru itu tempat yang aman. Benar, pendeta. Iya. Karena sarang penyamun itu bukan tempat di mana kejahatan itu terjadi, bukan. Sarang penyamun itu adalah tempat di mana orang menyimpan rampasan mereka dan bertindak seakan-akan mereka itu adalah orang-orang baik. Wah, itu dua hal berbeda. Oke, benar. Jadi ini pemahaman masih clear ya, pemahaman Florin tentang sarang penyamun. Jadi Florin pikirnya sarang penyamun orang-orang jahat semua di situ tuh. Bukan. Jadi ya? Orang-orang sarang penyamun itu di mana para penyamun itu menyembunyikan harta mereka, jarahan mereka, dan bertindak seakan-akan semuanya itu baik-baik aja. Jadi kadang-kadang kenapa Yesus berkata bahwa Ka'bah itu telah berubah menjadi sarang penyamun? Karena seringkali gereja menjadi tempat di mana kita mentolerir tindakan, perilaku, dan praktek-praktek bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Oke, jadi hati-hati ya. Kita jangan anggap sampai it's their personal life. Itu kehidupan pribadi mereka, kita nggak bisa komen. Tapi benar nggak sih kita nggak bisa komen? Bukankah kalau ada praktek-praktek yang di luar kehendak Tuhan itu, bukankah itu harus ditegur? Iya. Tapi bagi kita itu kan urusan mereka. Jadi kita nggak bisa biarin rumah Tuhan itu jadi sarang penyamun. Oke, jadi Nabi Amos ini diutus oleh Tuhan untuk pertama dia amarkan dulu nih. Kalau bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain gak ikut Tuhan, nanti murka Tuhan bakal terjadi di atas bangsa-bangsa itu. Tapi dia kembali mengingatkan, carilah yang baik ya pendeta. Jadi Tuhan masih tetap menyuruh nih, cari yang baik dulu, coba cari yang baik dulu, jangan jahat terus, mungkin kayak gitu ya pendeta. Tapi ternyata bangsa Israel benar-benar tidak mendengarkan. Mereka mereka tuli terhadap perkataan Tuhan. Nah, akibatnya adalah ada ramalan yang penglihatan sebenarnya. Penglihatan ya pendeta. Penglihatan yang Tuhan berikan ya kepada Nabi Amos, apa yang akan terjadi kalau mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Penglihatan itu berupa apa ya pendeta? Jadi pertama itu ada belalang, di mana belalang itu memakan semua rumput akir sesudah dipotong bagi raja. Itu habis-habisan memang. Yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah tali sifat, yang keempat adalah bakul dengan buah-buahan, yang kelima itu adalah gerhana Tuhan dekat mezbah. Berapa penglihatan semuanya? Ada 5 kan? 5, iya, ada 5. Tapi di tengah-tengah penjelasan itu, di antara penglihatan ketiga dan keempat itu ada narasi yang dimasukkan. Oh iya. Dan narasi ini mengenai perseteruan antara Amos dan Amazia, seorang imam di Betel. Kita harus ingat ya bahwa Amos itu sebenarnya bukanlah orang Israel, dia adalah orang Yehuda. Jadi Amazia berkata, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Itu perkataan Amazia kepada Yerobeam. Pendeta. Jadi setelah dia mengatakan seperti itu kepada Yerobeam, dia kalau kita baca di Amos, dia berkata langsung lagi kepada Amos. Jadi kalau pesan pertama Amazia kepada Yerobeam, peringatan, dia mengirimkan kayak kecaman kepada Amos. Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Setelah mengeluarkan pernyataan, setelah dia beradu kata dengan Amasya ini pendeta, apa reaksi dari bangsa Israel itu sendiri pendeta? Jadi narasi ini dimasukkan untuk menunjukkan respons dari bangsa Israel, bahwa mereka menolak Amos dan mereka melihat Amos itu sebagai outsider, sebagai orang luar yang sebenarnya nggak boleh komen apa-apa, nggak punya kepentingan dan bahkan dia berkata kamu cari aja makananmu di sana. Artinya apa? Ya kita harus sadari bahwa pada zaman itu banyak para pelihat yang mencari makan dari pelayanan mereka. Tapi Amos nggak demikian. Dia bernubuat bukan untuk mencari makan, bukan untuk profit, tapi karena dia memang ingin menyampaikan firman Tuhan.
Jadi ada feedback yang keras dari masyarakat dan Amos mengalami penolakan. Tapi Amos tetap menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin nggak semua orang bisa seperti Amos ya. Iya. Dia harus menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah itu dia diusir, penyampaiannya belum selesai, udah diusir. Mungkin ada beberapa orang yang langsung imannya kayak down gitu ya, kayak aduh nggak mau lagi. Mereka feedback yang mereka berikan tuh benar-benar nggak enak hati. Tuhan, aku nggak mau lagi nih nyampein perkataan Tuhan. Tapi Amos tidak ya, pendeta? Iya, tidak. Dia tetap melanjutkan. Dia melanjutkan dan dia bahkan tambah berani dan berkata bahwa satu hari nanti tanah yang engkau cintai ini akan diambil daripadamu dan semua orang Israel akan hidup dalam pembuangan. Oke, itulah inti utama dari 5 penglihatan ini. Bagaimana negara Israel akan dicabik-cabik, ditimpa oleh bencana, supaya mereka menyadari seberapa jauh mereka telah jatuh dari Tuhan. Rakyatnya dibuang ke pembuangan, tercerai-berai. Iya. Ya kan, kerajaan-kerajaannya banyak yang runtuh ya, pendeta. Iya. Masalahnya banyak dari kita yang menganggap bahwa satu negara itu pasti berlangsung selama-lamanya. Iya kan? Banyak dari kita beranggapan bahwa negara itu nggak mungkin akan runtuh. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, semua negara pasti jatuh. Jadi kalau dibuka, jadi tadi kan kita akan membuka buku kitab Amos dengan beberapa penjelasan mengenai beberapa negara. Iya, ada Amon, Moab, Edom. Kenapa Tuhan buka dengan ini? Karena Tuhan berusaha menunjukkan, pertama tadi seperti Pak Pendeta bilang, bahwa kasihnya itu bersifat universal. Dia memperhatikan tindakan semua bangsa. Tapi yang kedua juga, semua negara memiliki apa yang disebut sebagai expiration date. Ada saat kadaluarsanya. Tidak akan bertahan lama. Sama seperti pola kekerasan itu muncul di Moab, Edom, Amon, maka pola kekerasan itu juga muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Okay. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan bangsa kita? Gimana dengan bangsa kita? Nggak akan bertahan kalau dari banyak hal yang terjadi. Memang karena kalau kita belajar mengenai ini juga mungkin ada sedikit hubungan dengan Wahyu. Semua negara-negara dan kerajaan-kerajaan itu kan runtuh satu persatu. Iya. Nanti yang akan datang dan akan berdiri untuk selama-lamanya yaitu kerajaan Tuhan yang mulia itu ya, pendeta. Apakah itu termasuk dalam penglihatan berikutnya dari kelima penglihatan yang awal dari Nabi Amos? Betul sekali. Jadi tadi betul banget tadi yang lo bilang, Flo. Jadi memang ada pola yang unik di dalam kitab para nabi-nabi. Yaitu apa? Semua penglihatan mereka menunjuk kepada bangkitnya satu bangsa yang berbeda. Dan kita temukan itu di dalam Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Oke, itulah ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun ke kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kau berikan, yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahku. Jadi terlepas dari semua kecaman yang diberikan oleh Tuhan dan juga kutukan, Tuhan memberikan satu harapan di ending. Memang benar kamu akan dibuang, kata Tuhan. Memang benar kamu akan kehilangan segalanya. Tapi pada akhirnya akan ada satu generasi yang aku dirikan atas namamu. Dan generasi ini tidak akan pernah dicabut. Generasi ini akan bertahan selama-lamanya. Oke, jadi dari semua kehancuran yang akan terjadi, akan ada satu bangsa yang Tuhan dirikan. Iya. Itu dirikan dengan nama Tuhan sendiri. Itu mungkin orang-orang yang setia ya, pendeta, sampai akhir yang tetap memelihara iman mereka. Oke, dan tetap ada di jalannya Tuhan. Pada akhirnya nanti bangsa Israel ini sendiri akan sadar ya, tapi itu udah terlambat ya, pendeta. Iya, mereka sudah terlambat sekali ya, pendeta. Itu mungkin juga ke kehidupan kita mungkin penyesalan tuh benar-benar, kalau udah menyesal di belakang tuh benar-benar terlambat. Iya. Kalau nggak sadar dari awal kan nggak ada jalan keluar lagi. Iya. Istilahnya bukan istilah ya, disebutnya pintu kasihnya udah tertutup mungkin ya, pendeta. Oke, mungkin pendeta bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi yang pertama, kita harus selalu meneliti lingkungan dan juga
budaya di mana kita tinggal? Apakah kita menjadi bagian dari lingkaran setan, lingkaran kekerasan yang ada? Apakah kita mengambil profit daripada penderitaan orang lain? Apakah kita juga memanfaatkan mereka yang lebih lemah daripada kita? Banyak dari anak-anak muda yang bangga banget dengan gaji yang tinggi, tapi dia nggak sadar bahwa gaji yang tinggi itu dia terima karena ada orang yang menderita di bawahnya. Ada yang lemah ini. Ya, ada yang lemah yang diinjak-injak, dan kita harus peduli. Ya, bagi anak muda yang bekerja dalam korporasi yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, kita harus ingat, we are accountable to what we decide. Kita berakuntabilitas terhadap apa yang kita putuskan, dan kita tidak bisa membuat uang yang segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa kadang-kadang solusi Tuhan terhadap satu generasi yang mata duitan, dia akan membiarkan semua generasi ini mati dan berlalu. Oke. Lihat, perhatikan, solusi di akhir itu adalah generasi yang berbeda. Iya, benar. Oke. Dan tidak sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Ya karena ketika Tuhan melihat bahwa beberapa orang itu nggak bisa diubah, ya dia biarkan aja orang itu mati. Benar. Pelajaran yang berharga ya dari kisah Nabi Amos ini. Iya. Ternyata ya, jadi. Kemudian juga Pak Pendeta menekankan ya, apa yang kita cari? Kalau Amos, seperti yang tadi Pak Pendeta katakan dalam kitab Amos, Tuhan berkata, seek me and live. Carilah aku dan engkau akan hidup. Tapi kan kalau kita sekarang beda kan, carilah uang maka akan hidup. Maka kamu akan hidup. Akan tapi sejahtera. Bagi Tuhan enggak, cari aku, maka engkau akan hidup. Kita punya nggak keberanian yang sama untuk membuat Tuhan sebagai yang terutama dan menghidupkan satu karakter Kristiani yang tidak tergoyahkan kemanapun kita pergi. Begitu. Itu sih kalau dari Pak Pendeta. Oke teman-teman, kita udah belajar banyak hal mengenai Nabi Amos. Sebenarnya Tuhan akan pakai berbagai cara agar kita sadar dari dosa kita. Dia akan menggunakan orang lain untuk mengingatkan kita. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita kalau misalnya kita sudah jatuh ke dalam dosa, kembali lagi kepada Tuhan dan minta ampun. Dan yang paling penting dari pelajaran mengenai Nabi Amos ini, uang bukan segala-galanya, Pendeta. Malahan di Alkitab bilang uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi hati-hati teman-teman, kalau merasa sudah dikuasai oleh uang, cepat-cepatlah keluar dari lubang dosa yang satu ini, karena Tuhan katakan bahwa Dia akan memusnahkan generasi-generasi yang tidak mendengarkan perkataannya, generasi-generasi yang menutup telinga dari peringatannya. Hati-hati ya, dan tetap berdoa supaya teman-teman berada di generasi baru. Kita semua boleh berada di generasi baru yang akan Tuhan bangun memakai nama Tuhan. Pendeta boleh berdoa. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah dari kehidupan Amos. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah generasi yang melupakan Engkau, generasi yang membuat profit sebagai yang terutama. Dan tolonglah supaya kami bisa menghidupkan karakter Kristiani seperti yang ditunjukkan oleh Amos dan menjadi saksi kepada mereka. Dimuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk pembahasan kali ini. Seru. Oke, teman-teman, terima kasih juga karena telah bergabung bersama dengan kami di episode Facebook kali ini mengenai Amos. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang kisah hidupnya sangat menarik dan menggugah kehidupan kita. Jangan lupa, jangan hanya nonton ya teman-teman. Floren mengingatkan kembali mengikuti semua sosial media dari Facebook dan juga Hope Channel Indonesia, Instagram, Facebook, YouTube. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan yang paling penting adalah share supaya teman-teman kalian yang lain pun dapat mengetahui banyak hal mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa kehidupannya. See you on the next episode. Tuhan memberkati.